Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Denyar semesta kembali hadir, bukan untuk mengulang kisah sejarah yang sudah kita hafal, melainkan untuk meretas batas pemahaman. Hari ini, kita tidak hanya akan bercerita tentang mukjizat, kita akan menyingkap blueprint kosmik di balik mukjizat itu. Tutup mata Anda sejenak. Bayangkan malam yang paling gelap, ketika kesedihan dan keputusasaan memeluk erat seorang manusia. Di tengah keheningan itu, terjadi sebuah peristiwa yang menantang setiap hukum fisika yang kita kenal. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari lapisan bumi yang paling padat, melintasi ribuan tahun cahaya secara instan, menembus 7 langit, dan akhirnya berdiri di hadapan kehadiran sang sumber segala ada di maqam yang hanya Dia yang tahu hakikatnya. Peristiwa ini adalah momen di mana fisika gagal total untuk memberikan penjelasan. Mi'raj dan teori hologram. Bagaimana Nabi Muhammad SAW akses kode sumber alam semesta? Apakah ini hanya sebuah metafora puitis, sebuah dongeng yang indah? Tidak. Bagaimana jika kisah agung ini adalah cetak biru, blueprint yang paling presisi tentang hakikat realitas yang tersembunyi? Hari ini, kita akan membuktikan bahwa Mi'raj dan teori hologram adalah satu kesatuan. Kita akan menyingkap bagaimana Nabi Muhammad SAW mengakses kode sumber alam semesta, tempat di mana realitas fisik kita hanya sekadar data. Bagian 1. Lompatan kuantum kesadaran melampaui matriks ruang waktu. Mari kita hadapi pertanyaan yang paling mengusik. Bagaimana mungkin perjalanan yang mustahil itu terjadi dalam waktu sekejap? Fisika konvensional gagal menjelaskan ini. Jika kita bersikeras bahwa ini adalah perjalanan jasad 100% dalam kecepatan cahaya, kita akan menemukan kontradiksi tak terbatas. Saya ingin mengajak Anda untuk membebaskan diri dari dikotomi jasad rohani yang sempit. Isra Mi'raj adalah sebuah singularitas kesadaran. Bayangkan, kesadaran Nabi Muhammad pada malam itu mencapai frekuensi yang belum pernah dicapai manusia lain. Ia tidak lagi terikat pada keterbatasan hardware fisik, jasad, atau software dimensi, ruang, dan waktu. Isra Mi'raj adalah sebuah singularitas kehendak ilahi. Beliau melakukan perjalanan jasad dan rohani yang dimampukan oleh Allah, di mana kesadaran murni beliau mencapai frekuensi yang jauh melampaui kecepatan cahaya. Ini bukan perjalanan melalui ruang dan waktu, melainkan perjalanan keluar dari skema ruang dan waktu itu sendiri. Dalam fisika kuantum, kita mengenal konsep non-lokalitas. Dua partikel dapat terhubung dan berinteraksi secara instan, tidak peduli jarak yang memisahkannya. Kesadaran Nabi Muhammad yang telah tersucikan dan terfokus menjadi partikel yang non-lokal. Beliau tidak menembus dinding fisik, tetapi menembus dinding realitas. Beliau tidak lagi bergerak di dalam matriks dimensi, tetapi mengakses kode sumber matriks itu sendiri. Bagian 2. Holographic Universe, ketika realitas kita hanya sekedar getaran data. Lalu, di mana letak Holographic Universe dalam kisah ini? Teori ini bukan fiksi ilmiah, melainkan upaya radikal dari fisikawan untuk menyelesaikan paradoks lubang hitam dan teori string. Intinya sederhana, tetapi implikasinya menghancurkan persepsi.
Alam semesta 3D yang kita huni dengan segala kepadatan, jarak, dan waktu yang terasa nyata sebenarnya adalah proyeksi ilusi yang sangat meyakinkan. Semua yang kita lihat, sentuh dan rasakan, bintang, planet, tubuh kita yang padat, pada tingkat paling fundamental hanyalah informasi dan energi yang tersimpan di layar 2D seperti horizon kosmik dan diproyeksikan ke dalam pengalaman 3D kita. Jika realitas ini adalah hologram, maka hukum-hukum fisika adalah program di dalamnya. Waktu hanyalah refresh rate dari proyeksi tersebut. Inilah kuncinya. Nabi Muhammad SAW dalam Mi'raj adalah orang yang diizinkan Allah untuk mengakses kode sumber alam semesta. Beliau tidak lagi melihat proyeksi 3D. Beliau menoleh ke belakang dan melihat proyektornya, Zat yang Maha Agung. Jika alam semesta adalah sebuah video game beresolusi tinggi, maka Sidratul Muntaha adalah titik di mana resolusi 0 dan data mentah bertemu. Itu adalah batas di mana skema ilusi berakhir dan kebenaran mutlak dimulai. Di Sidratul Muntaha, Nabi tidak melihat alam semesta yang baru. Beliau melihat informasi utuh yang mendasari alam semesta kita. Beliau sedang membaca hard drive kosmik, tempat di mana semua peristiwa, masa lalu, masa kini, dan masa depan tersimpan sebagai data. Bagian 3, 7 lapisan kesadaran, melepaskan identitas dimensi. Perjalanan menembus 7 langit bukanlah sekadar rute perjalanan geografis, melainkan sebuah pendakian mendalam melalui 7 lapisan kesadaran, 7 tingkat vibrasi realitas. Setiap langit yang beliau tembus melambangkan penaklukan atas suatu dimensi pemahaman egoik. Langit 1, Adam, dimensi material, tempat kelahiran ego dan dualitas. Nabi melampaui keterikatan pada tubuh dan dunia. Langit 2, Isa dan Yahya, dimensi emosi, rasa takut dan keinginan. Nabi memasuki lapisan penerimaan ilahi. Langit 3, Yusuf, dimensi keindahan dan narasi diri. Nabi melampaui daya tarik duniawi dan godaan estetika egois. Langit 4, Idris, dimensi intelek, logika, dan ilmu pengetahuan yang terbatas. Nabi melampaui batas-batas akal manusia. Langit 5, Harun, dimensi komunalitas dan kepemimpinan. Nabi mencapai kesadaran pelayanan murni tanpa haus kekuasaan. Langit 6, Musa, dimensi hukum universal dan keadilan absolut. Nabi mencapai pemahaman tentang arsitektur moral kosmik. Langit 7, Ibrahim, dimensi penyerahan total, Islam, kebeningan sempurna. Nabi melepaskan identitas terakhirnya sebagai makhluk individu dan bersiap untuk bertemu sumber. Setiap pertemuan dengan Nabi adalah verifikasi. Apakah kesadaran beliau telah menguasai frekuensi dimensi itu? Ini adalah proses dekompresi data diri, melepaskan semua lapisan ilusi hingga yang tersisa hanyalah cahaya murni. Bagian 4, Sidratul Muntaha, kalibrasi frekuensi dengan Sang Pencipta. Setelah menembus lapisan terakhir, beliau mencapai Sidratul Muntaha, pohon batas, batas akhir dari semua ciptaan, bahkan batas yang tak berani dilewati Jibril, Sang Ruhul Kudus. Ini adalah titik zero point field, tempat di mana hukum fisika tidak lagi berlaku. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, hanya kehadiran murni. Dalam analogi holographic universe, ini adalah antarmuka utama, the source interface. Lalu, datanglah perintah solat 50 waktu yang kemudian menjadi 5 waktu melalui interaksi spiritual dengan Nabi Musa. Mengapa tawar-menawar? Ini bukan negosiasi. Ini adalah kalibrasi frekuensi ilahiyah. Frekuensi 50 kali solat atau ibadah murni tanpa henti adalah getaran ilahi yang murni.
ideal untuk jiwa yang sudah di Sidratul Muntaha. Namun, manusia yang masih terikat pada hologram 3D di langit satu memiliki hardware yang terbatas. Jika frekuensi itu dipaksakan, kita akan terbakar atau gagal berfungsi. Nabi Musa, yang melambangkan hukum dan sistem, memahami keterbatasan fisik manusia. Beliau meminta agar frekuensi itu disesuaikan. 5 kali solat adalah frekuensi yang dikalibrasi agar dapat dijalankan secara konsisten oleh manusia di bumi, sehingga kita mendapatkan manfaat energi 50 kali, namun dengan upaya yang bisa kita handle. Solat adalah kode akses, sebuah miraj mini harian. Ia adalah reset button yang sengaja ditanamkan ke dalam program hidup kita, memungkinkan kita untuk menembus lapisan hologram dan terhubung kembali dengan sumber 5 kali sehari. Penutup, menghidupkan warisan transendental. Sahabat dengar semesta, kisah Isra Miraj bukan hanya perayaan masa lalu. Ia adalah tugas dan warisan spiritual bagi kita hari ini. Jika kita menerima bahwa kita hidup dalam hologram, maka tugas terbesar kita adalah menghentikan diri kita dari mengira kita adalah karakter di dalam game. Penderitaan kita, ketakutan kita akan kehilangan, dan kecemasan kita yang tak berujung, semuanya berakar pada satu ilusi mendasar. Kita meyakini bahwa data di dalam proyeksi, jabatan, harta, tubuh adalah realitas absolut. Nabi Muhammad telah menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan bawaan untuk melampaui proyeksi ini. Kita bisa melakukan reverse engineering terhadap kesadaran kita. Kita bisa menaiki tangga 7 langit setiap hari. Ini dimulai ketika Anda, pertama, mengamati ego Anda, melihat emosi dan pikiran sebagai data yang lewat, bukan sebagai identitas sejati Anda. Kedua, mengkhusyukan solat, benar-benar menggunakan solat 5 waktu sebagai momen untuk memutuskan koneksi dari matriks dunia dan menyambung ke sumber. Ketiga, melepaskan keterikatan, mengingat bahwa semua yang material adalah getaran sementara. Yang kekal adalah level kesadaran yang Anda kumpulkan. Kita semua diundang untuk terbangun dari mimpi kolektif ini. Kita diundang untuk menjadi navigator ulung dalam realitas yang terfragmentasi ini. Mari kita bangun, tanyakan pada diri Anda, sekarang juga, di manakah posisi kesadaran Anda? Apakah Anda masih berada di langit satu, terperangkap dalam drama materi, ataukah Anda siap menembus batas, melakukan mi'raj pribadi Anda, dan menemukan hakikat diri di luar tabir hologram? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membukakan pintu-pintu kesadaran dan kebenaran sejati untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.